Perlu diketahui bahwa berada di dalam hutan, kali ini tentu saja tidak ada sinyal telepon. Namun, yang terjadi pada kami cukup mengejutkan. Terdengar suara nada dering yang sangat nyaring. Kami berempat saling berpandangan, lalu mengecek handphone masing-masing. Benar saja, tidak ada sinyal sama sekali, dan handphone kami dalam mode pesawat. Lalu, suara apa tadi? Merasa cukup lelah dengan beberapa kejadian aneh sejak sore tadi, kami memutuskan untuk meregangkan pinggang di sebuah atap beralas kayu. Kemudian membuka tas, mengeluarkan peralatan masak untuk menyeduh kopi juga mie instan. Begitu tas terbuka, yang kulihat adalah ranting pohon dan batu-batu kali. Pikiranku langsung mengarah pada Laron. "Bang Ron, kenapa banyak ranting pohon dan batu di tasku ini?" "Gak usah macam gitulah, berat kali ini," ujarku sewot menuduh kepada Laron. Karena dari kami berempat, Laron adalah orang yang paling jahil. Ia yang tidak merasa melakukan hal usil tersebut membela diri dengan sedikit marah. "Kenapa jadi aku pula yang kau tuduh ini? Aku nggak buka tas-tas kau," jawabnya. Aku terdiam dan sedikit membenarkan ucapannya. Koteng yang tertua di antara kami menengahi. Ia mengambil alih tasku dan memeriksanya. Semakin ia membuka tas, lagi-lagi hal mengejutkan seperti menohok jantung. Separuh isi tas yang berisi logistik untuk camping hilang. Tidak ada beras, tidak ada telur. Hanya tersisa 2 botol air kemasan, 4 dari 10 mie instan, 2 kaleng sarden, dan beberapa saset kopi. Aneh, bagaimana bisa persediaan makanan kami menghilang padahal sudah dicek sebelum berangkat. Aku yang masih merasa sungkan kepada Laron belum berani menegurnya, dan kami pun saling diam. Mungkin karena lelah yang sudah tercampur aduk dengan gelisah juga takut. Hening sudah malam itu. Koteng yang paham dengan perasaanku berkata, "Dik, kita jalan duluan yuk. Biar Ryu sama Laron cek ulang perlengkapan. Kita cari jalan. Kayaknya udah nggak jauh. Di depan udah mulai kebun bambu. Kalau nggak salah, Pak tua tadi bilang habis kebun bambu itu air terjunnya." "Enggak ah bang, aku takut. Sama-sama aja berempat. Kau itu lagi kesal. Gak boleh di hutan kalau bawa emosi. Kita duluan biar agak santai. Gak usah takut. Bang bawa parang. Kalau ada hantu, kita tebas jagonya." Haha. Aku pun akhirnya memutuskan untuk berjalan bersama Koteng duluan. Memasuki kebun bambu, hawa malah menjadi semakin dingin. Padahal gerimis sudah mereda. Sepanjang jalan, aku memegang tali tas Koteng karena takut. Kebun bambu yang teramat rimbun itu menimbulkan suara gesekan yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Ditambah lagi suara monyet hutan dan kodok bangkong yang bersahutan semakin membuat sugesti rasa dinginku menjadi-jadi. Tak lama terdengar. Aku dan Koteng berdiri mematung saling pandang. Rasa takut yang sudah melebihi ambang batas berhasil membuat pikiranku buyar. Aku menatap sekeliling. Begitu pula dengan Koteng. Kami menyenter setiap batang bambu di sekitar kami yang bergoyang-goyang. Dengar suaranya menjauh. Aku menatap Koteng. Ia melihatku dan berbisik, "Ayo dik, pelan-pelan. Bilang aja numpang lewat. Kami nggak ganggu," ujarnya. Aku mengikuti langkah Koteng.
sampai melewati sebuah jembatan bambu di atas aliran anak sungai. Tiba-tiba sebuah batu kecil mengenai pundaku. Aku menoleh ke asal batu itu terlempar dan "Bang, ada hantu merah tuh," ceritku sambil menunjuk sesosok kuntilanak merah yang berada di atas rimbun bambu sebelah kiriku. Koteng menoleh ke arah tempat yang kutunjuk. Ia mengeluarkan parang sembari berlari ke sana. Aku yang penakut ini turut berlari mengejar Koteng yang tiba-tiba terdiam menatap ke arah bambu. "Gak ada, Dek, makhluknya." Aku menahan takut dengan meremas rumput yang entah kapan aku cabut. Aku hanya diam sambil memandang sekeliling, mengamati setiap perrimbunan bambu yang ada di sekitar kami. Kosong, tidak ada siapa-siapa selain kami berdua. Namun, seperti ada yang janggal. "Bang, coba ente perhatikan. Kita udah lewat sini 3 kali. Lihat tunggul besar yang bekas terbakar itu," kataku sambil menunjuk sebuah potongan pohon sisa tebangan. Sekarang gantian Koteng yang terdiam. Kurasa ia pun merasakan keganjilan itu. Di antara rasa takutku yang entah kemana. "Bener kan, Bang? Harusnya tadi kita sama-sama berempat, jangan misah. Kita tunggu di sini aja ya, Bang. Aku udah gak kuat, dingin. Dengkulku udah kesal, serem pula," ujarku. Koteng hanya mengangguk. Kami berdua pun duduk di atas tanah dekat tunggul sembari menunggu Laron dan Ryu menyusul kami. Selang 20 menit berlalu. Aku masih menunggu kedatangan 2 teman kami yang lain sambil mengidarkan pandangan. Memeriksa sekeliling, mataku mengarah ke depan. Aku seperti melihat sosok yang sepertinya aku kenal. "Teng, coba tengok di sana. Itu bukannya Bang Ryu sama Laron?" "Mana? Itu tuh, yang di pinggir jalan, duduk. Bajunya sama." Teng pun terkejut melihat Ryu dan Laron sedang duduk di pinggir jalur perjalanan. Jaraknya sekitar 30 meter di depan kami. Aku mengajak Koteng menyusul sesegera mungkin. Koteng menyusul sesegera mungkin, mendekati Ryu dan Laron. Koteng yang sedari tadi terlihat bingung langsung menyerbu mereka dengan pertanyaan, "Woi, kalian lewat mana? Kok aku nggak lihat kalian melewati kami berdua?" "Hah? Aku sama Laron udah 10 menit di sini. Kok kau malah muncul dari arah belakang? Bukannya tadi duluan?" tanya Ryu kaget. Sudah nggak beres ini. Ayo mending kita langsung jalan biar cepet sampai," kata Laron. Kami pun melanjutkan langkah ditemani hening dan suara angin. Tak lama kami mendengar suara deras air. Timbul perasaan senang dan tenang, karena itu pertanda air terjun sudah di depan mata. Kami mempercepat langkah hingga sampailah pada tujuan menjelang pukul 11. Benar-benar jauh dari perkiraan. Sudahlah. Laron membersihkan area pinggir aliran sungai. Kemudian Ryu dan Koteng membangun tenda, sedangkan aku mempersiapkan peralatan untuk memasak sisa-sisa logistik yang kami punya. Rasa lapar membuat tubuh kami gemetar. Namun apa daya, sepertinya setan sedang ingin banyak tertawa. Tenda beres, masak pun juga beres. Kami duduk mengelilingi api sambil bercerita dan minum kopi.